Kalau bolak-balik matur bahwa Quran itu harus diilmoni satu dasar, ini periode Makkiyah, kalian periode apa? Madaniyah. Nabi di Mekah itu 13 tahun nih, 13 tahun, di Madinah 12 tahun. Terus Nabi diutus jadi Nabi itu dimulai umur 40 tahun, di Mekah sekitar 13 tahun, di Madinah pinten 11 tahun. Itu masalahnya itu berbeda sekali. Kalau orang Mekah itu nggak terpelajar sehingga disebut jahiliyah. Perlakuan orang nggak terpelajar ya gitu, nak gedeng ya, ngantemi watu, ngusir, ingin membunuh dan sebagainya. Termasuk Nabi nak sholat di Mekah, dikai kotoran unta dan sebagainya. Karena mereka tidak terpelajar, mereka itu percaya mitos. Nah ini terus ini kaitannya percaya mitos. Pokoknya wong pinter, wong Yahudi Nasrani, gak mungkin wong Mekah jadi wong apa? Pinter. Jadi ini royo nak wong pinter mesti wong Yahudi apa? Nasrani. Karena memang Yahudi Nasrani itu agama yang lebih tua ketimbang Islam. Lah, lewat metode ini pula Nabi Muhammad nasib spesial. Akhirnya ketika Nabi ngaku Nabi, pedagang-pedagang Mekah yang sering teng Palestina, teng Sam ngenyek. Bangsa mak, bangsa umiyin, bangsa buta huruf. Kabar-kabarnya orang yang ngaku Nabi masa usulnya, bangsa buta huruf kok ngeklaim jadi apa? Nabi. Nah, mulane wong-wong Mekah akhirnya percaya mitos itu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini napa? Min qablina. Umpama ana kitab suci mesti kemungkinane ala ta'ifataini napa? Min qablina. Kitab suci mesti diturunkan arane Yahudi ning Nas. Lah itu punya akibat orang Mekah sendiri gak percaya Nabi Muhammad. Jadi orang Indonesia ini gak terbelakang. Masa orang pinter kok Indonesia, nggak pinter ya orang Barat. Akhirnya sial, saya ngomong Indonesia sing pakar-pakar lain orang sing roh. Untung kok Habibie terkenal. Jadi liane Habibie itu dia kata sing jadi pakar teknologi di Jerman, di Amerika, tapi itu jadi mitos. Kalau Indonesia mesti pintu, pintu nanti orang sing pinter ya konangan. Nah sing pintu konang. Padahal Indonesia gudangnya orang pinter. Saya itu yakin, artinya yang pinter nih ngatus Habibie di Jerman ya diakui pinter. Gus Dur di level dunia diakui wong pinter. Dari kalangan ulama, siapa yang nggak kenal Syekh Mahfud Abdur Musi? Sekarang sinten tafsir Munir Syekh Nawawi napa? Banten, Mbah Khalil Bangkalan. Terus era kemarin era Mbah Masari ada Mbah Muhaimin. Itu di Mekah diakui kata Syekh Mahfud Abdur Musi. Ulama Jawa itu dulu ulama Mesir ora iso nyarai Alfiyatus Suyuti. Itu yang bisa nyarai itu Syekh Mahfud sinten? Abdur Musi, orang Termas. Orang yang pinter saat di Jawa itu terima kasih pinter. Kalau sering ketemu kunjin-kunjin Arab, itu mengakoni kalau pinter. Artinya yang Jawa pinter, yang Mekah daerahnya apa? Pinter. Nah orang Mekah jahiliyah ini kalau cerita sejarahnya. Jadi intinya itu Mekah saat itu di presidennya jenenge Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah. Di Abu Sufyan itu selawase kafir. Bapaknya sinten? Muawiyah. Abu Sufyan ini pula yang sering bepergian ke Palestina. Sam, ini sebutannya apa? Sam. Di Palestina ini nabi-nabi tumbuh, mulai Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Lah mereka itu sering ditanya sama kerajaan Romawi, sing pas nang Palestina, misalnya Heraklius, nah bahasa kitab Heraklius itu. Heraklius sering tanya Heraklius dengan kitab-kitab. Tanya, dia mimpi bahwa ada seorang sultan berhitan, berhitan sunat ya berhitan. Mimpin sampai ke Palestina. Itu apa artinya? Wah, karena dia seorang pangeran, ya, seorang penguasa wilayah situ, ya, jadi bukan penguasa wilayah Sam niku. Penasihatnya tanya, apa itu Yahudi? Enggak, Nasrani enggak. Itu mesti dari bangsa Arab. Dan itu hadis pertama yang dibuka Imam Bukhari, ya. Hadis pertama yang dibuka Imam Bukhari. Imam Bukhari itu yang Soviet, ya, Tashkent, ya, Samarkand ini dari wilayah Soviet. Ya. Sekarang Azerbaijan sudah merdeka, jadi beliau ngarang Bukhari itu nganggo setting Batul Wahyi. Ini benar-benar dong, arti ayat ini asal usulnya. Nah ketika seorang Heraklius mamang, masa kerajaan Nasrani yang di Sam ini mau kalah sama kerajaan Islam? Dia itu mimpi bahwa intinya takbir ru'ya itu dia kalah. Nah, suatu saat Abi Sufyan ke situ, sama delok teng Bukhari awal.
Abi Sufyan ke situ. Apa betul ada seseorang yang mendakwakan dirinya sebagai nabi? Oh iya, tepaan ponakanku dewi ya Abi Sufyan. Memfoto presidennya ketemu ini presiden Mekah. Iya, tepaan ponakanku dewi. Lalu ya cili apa jujur terus orang bodohin aja itu. Tetap aneh ya, kau bodohin orang bodohin. Anak yang terhormat orang biasa, ya terhormat tapi orang biasa. Maksudnya turunannya apik tapi orang apa? Biasa. Nah, bapaknya raja atau orang? Gak raja, ya orang biasa. Terus pengaruhnya tambah sidik, tambah akeh. Nak wong wis mlebu ning pengaruh dhekne dadi murtad ora sekali iman dhekne wani mati. Dia itu tanya dengan pengetahuan samawi, artinya seorang Heraklius itu ngerti kriteria Nabi menurut hukum apa? Samawi. Terus akhirnya itu Abi Sufyan masih kafir, saat itu Abi Sufyan masih apa? Kafir. Masuk Islam Abi Sufyan pada vaksin apa? Makkah. Badan itu terus Heraklius komentar, si takut ya Abi Sufyan, dia kok takut akeh-akeh ora apa ya? Iku Nabi tenan mesti. Wah itu gaduh, pemerintahan Romawi yang di Palestina itu gaduh karena seorang raja penguasa di situ mau masuk Islam. Sampai Heraklius lembayang andai kan dia ke sini, itu sikile tak basuh, tak cucuk. Wah, grogi ya besok waduh, kayaknya masuk Islam payah. Itu musuh besar tuh ya besoknya. Payah ya. Nah, terus akhirnya Heraklius nerang asal usulnya. Kenapa saya tanya dia pernah dusta apa enggak? Seorang nabi mesti ditekdir mulai kecil maksum, enggak pernah apa? Berdusta. Kenapa saya tanya dia anaknya raja apa enggak? Kamu jawab tidak. Saya semakin yakin dia itu nabi. Karena kalau dia tidak nabi, anaknya raja, saya akan bilang rojulun yatlubu mulka abi. Dia hanya seseorang yang mencari-cari kerajaan bapaknya yang hilang. Jadi ini gaya aktivitas, gaya gerakan yang baik merebut kekuasaan lagi. Nanti kena nyair anak itu di PD. Mereka nak kerja itu melangsungkan kerajaan bapaknya. Orangnya itu negeri orang langsung, bapak kerajaan negeri. Jadi logika nak anak presiden itu anak raja itu nak duwe aktivitas dianggap ngerebut ulang. Rajulun yatlubu mulkan apa? Ati. Mon, akhirnya baca komentar Stanton. Heraklius sempat menyatakan mau iman. Baca mau iman terus ini sampai pintu gerbang ditutup. Terus wakana sukufan, bahasa Arab jamae uskup itu sukufan. Nah, sebenarnya kitab Bukhari sukufan itu artinya apa? Jamu apa? Uskup. Jadi dalam para uskup dipanggil, dimintai saran. Saya harus bagaimana? Ngadepi calon nabi baru, sing isyarat mimpine itu menguasai bumi Palestina. Akhirnya semua menyarankan secara politik, kamu jangan menyatakan iman. Ini hadis diriwayatkan dulu era Makkiyah ketika Nabi cek kere, Nabi cek rawan diusir. Tapi hebatnya Nabi itu tak guyon. Padahal Nabi itu cek kere, dia sekolah kalah tak perang, dia cek bingungi. Ini kok nak guyon, nak ketemu Surakoh. Ya Surakoh, ini ngetok anak Nabi yang Nabi. Jadi ngerti masa depan. Muka safa. Surakoh, gue gelem tak kei minta Heraklius. Itu lembong tak kei pakaian apa itu mahkota, kuluk mahkotane wong Romawi. Ya Surakoh ya kere sahabat kere kabeh. Ya jenengan ono-ono ae. Walhasil wali zaman ketika era Khalifah Umar, Palestina yang termasuk wilayah Romawi dikuasai Islam. Pas penyerahan kulo mahkota itu Sayyidina Umar dieling guyonane Nabi kon gawe dolanan kon nganggo Surakoh. Ya kon nganggo Surakoh. Karena dalam tradisi Islam kepresidenan, kekhilafahan, kepemimpinan itu mau dadi laibun apa? Lalam. Ya mulane ana guyonan desakralisasi istana terus ana wong kadang cekak barang niku. Wong iki cerita, lha iki mahkota mau digawe guyonan ora digawe Umar kon nganggo apa? Surakoh. Jadi kalau bola jadi raja sekarang nggak berukin kan gue kuat. Ya pelajaran ya raja. Tapi itu memang ciri utama Islam itu ngandung ngono-ngono itu dolanan.
Sing inti Islam ya ibadah maca tasbih ibadah. Ngono iku mau bagi-bagi tangate. Paham ya? Ya karena kuatnya mitos bahwa yang terpelajar itu orang Yahudi Nasrani, orang-orang Mekah Jahiliyah saat Nabi Muhammad ngaku Nabi, efeknya nggak dipercaya. Orang mungkin mas kue itu untuk kitab untuk wahyu ke langit. Umpama tenan ana wahyu ke langit mesti nempelke ning kok ifat ini mingkop lina. Mesti kena wong Yahudi nas. Orang arah kena gue mas. Iku mau jadi mitos. Paham ya? Umpama tenan ning bangsa Arab ana dadi nabi yo ora kuwe. Dadi repot kan kena wong ora percaya kan. Paham ya? Ini yang disebut innama unzilal kitab ala ta'ifataini napa min qablin. Maksudnya enggak mungkin pada Anda Muhammad. Kenabian enggak mungkin pada Anda, mesti ala ta'ifataini min qablin. Akhirnya Allah jawab bahwa Nabi saking Mekah itu mungkin. Lah mungkin Allah membuktikan bahwa kitab ini benar-benar berbahasa Arab asli, Arab Fusha. Ini terus Quran. Mulane sampean ndelok perdebatan teologi atau kata yang perdebatan teologi. Itu mesti yang disoal Islam kepada orang-orang Nasrani mesti menyangkut bahwa penulisan Injil setelah 600 tahun dari Nabi Isa. Dan rata-rata dengan bahasa Yunani dulu. Mestinya kalau Injil itu asli masih bahasa Ibrani. Sebab itu kalau keaslian kitab suci itu paling otoritatif ya Quran, karena dari dulu bahasa Arab model begini sampai sekarang bahasa Arab model begini. Tidak kok nabinya orang Ibrani, orang Sam, orang Palestina, kemudian penjabarnya orang Yunani. Makanya di perdebatan teologi mesti jurus andalannya orang Islam itu hal-hal kayak itu, kayak sampai anak perdebatan Ahmad Dida sampai pendeta-pendeta mesti hal-hal begitu. Memang sejarahnya panjang. Ya. Kenapa Quran terus Quranan Arabian? Ini sampai ben paham. Kenapa ketika Allah menjelaskan Quranan Arabian weron apa? Ziwajin bahwa Quran ini benar-benar berbahasa Arab itu dianggap bukti kenabian Muhammad. Mergo normale kitab suci saat itu berbahasa Ibrani. Sekarang Kanjeng Nabi ngadepi teologi baru. Lah saiki nek wis bahasa Arab, apa isine mirip Injil Taurat? Engko nang padha-padha samawi tapi beda. Misalnya Injil muni A, Nabi Muhammad muni B. Injil muni B, Nabi Muhammad muni C. Terus Quran nerangno musaddiqal lima bayna yadayhi min Taurat, bahwa isinya Quran itu tidak beda dengan apa yang di Taurat dan Injil. Dan sampean roh Arab ya, nak maca Quran kenapa diulang-ulang musaddiqal lima bayna yadayhi napa min Taurat? Itu karena itu perdebatan dari merunut sejarah. Nah, zaman saya maca kan udah di rutinan gue setoran yang kiaimu. Lah iku asal usule kenapa sering dibakat musaddiqal lima bayna yadayhi min. Itu lewat polemik, lewat perdebatan sejarah. Akhirnya tenang, ternyata kalau saya dicek pendeta-pendeta Nasrani isinya Quran mirip Taurat dan Injil. Nah, bisa kan pinter kurang pasal, barang kita dicek mirip. Nah, ini kan orang terpelajar sering pelesir di luar negeri. Nah, bisa kan kurang pasal. Yang ini mas, nak dia tapem wis mirip. Tapi kita nabi jadi kenal Jibril. Jadi pintu gerbangnya Masjid Aqsa piro. Terus madep dua apa kan wae semalara karu-karuan. Jadi takoane terus malam muka safa. Itu terus ono peristiwa subhanalladzi asra bi'abdi. Terus Nabi di Mi'rajnya Jibril mau ngitung pintu gerbangnya Masjid Aqsa. Mereka bisa terus bareng kalah adu argumen terus takoke cuma ora-ora. Soalnya cerita-cerita Mi'raj ini dramatis, khas cerita samawi, khas cerita mukjizat. Ya wis bar kok Masjid Aqsa pintu gerbangnya sakmene. Malah si buraku tak cancang ning sing dinggo nyancang para nabi. Manggone ning kene. Itu sampai begitu. Sehingga saat itu sebetulnya benih-benih iman sudah ada pada Heraklius sama Abi Sufyan. Ya tapi itu tadi hasada min inti anfusihim, karena mereka presiden, ketua, kalau dia mukmin resikonya mesti jadi anak buah. Itu kan berat, Pak. Dari ketua jadi apa? Anak buah. Bolak-balik itu masalah itu. Bolak-balik jadi ketua terus jadi apa?
anak buah, cilik lah anak ketua. Oh, yang berada partai pecah itu mesti faktornya mau jadi anak buah. Dia itu karena dia mau jadi apa? Anak buah. Sekuatnya begitu. Ya akhirnya agak gelem deh. Barang gak gelem jadi anak buah, awal zaman Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah pada Fatih Mekah. Akhirnya Abi Sufyan masuk Islam. Tapi masuk Islamnya Abi Sufyan pada Fatih Mekah. Sebab itu Quran secara konsisten tetap mengomentari la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika azamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'di wa qatal. Piye sing mukmin qabla fathi Mekah kualitas ibadah tetap beda mbek mukmin sak fathi Mekah. Nah, mulane meskipun beliau mantan pemimpin, ketika Rasulullah kabudut, dia termasuk kandidat presiden Islam untuk Khalifatul Rasulullah. Islamnya lagi wingi kok mimpin. Ya, tapi siale malah mimpin Abu Bakar orang biasa, Umar orang biasa. Tapi benih-benih sistem monarki Arab masih kental. Sehingga diam-diam orang Arab ya bikin monarki versinya sendiri. Yaitu ngangkat Muawiyah jadi presiden. Nah, terus jadi kasus Ali. Paham ya, sejarah kenapa Muawiyah sing cara lahir salah kok pengaruhnya lebih gede di Bang Ali. Mergo Muawiyah wis anak presiden, anak raja. Ali mau tukang banyu terkenal pinter ngono ae. Kemudian mereka ini angkut tukang angkut banyu. Jadi golek nafkah Sayyidina Ali direwangi jadi buruh angkut napa? Air. Ngadepi anak presiden. Ya mesti kalah pengaruh, kalah politik, kalah segala-galanya. Kemudian ini terkenal wong pinter. Dan nanti juga Gusdur dengan pinter dari presiden di Lengserno. Ini urusan presiden monarki kan. Ya karena dia anaknya sing mantan presiden. Cerita waktu mulai sejarah berulang mirip-mirip. Jadi itu yang tenang. Ali nggak di presiden. Padahal Ali sangat populer di kalangan masyarakat Muslim karena dia menantu Rasulullah. Tapi kan gak ada sejarah anaknya presiden, anak Eropa. Tenang, bareng Muawiyah mimpin, Ali mimpin, duel kalah total Ali. Kalah total pasukannya Ali do minggat teng Iran. Makanya rata-rata ahli sejarah mengatakan hampir separuh masyarakat Iran Dzurriyyatur Rasul. Hampir separuh. Ya karena ya saat genjang-genjing politik banyak yang lari ke Persia. Sekarang jadi apa? Iran. Terus ada yang minggat termasuk yang Selat Malaka di Aceh. Makanya rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam masuk Indonesia ya abad 7 itu pas konfliknya Ali kalian tidak Muawiyah. Jadi ya bareng periode sahabat. Sehingga banyak dia yang meyakini kayak makam di Jakarta makamnya sahabat karena ya banyak yang secara sejarah masuk akal karena itu sahabat banyak yang berlarian. Termasuk orang yang tergambar tengah Aceh yang lewat Selat Malaka. Yang kata teng Cina karena dulu tujuan objek wisata riyen teng Cina karena terkenal ya. Ya termasuk sing lahirno Cenggu bareng dari kok Panglima napa? Cenggu itu dulu emang gitu sejarahnya. Ya memang apa sejarah. Karena Sayyid, jadi cerita sejarah ya. Nabi itu duwe putu jenis Sayyid Husain. Sayyid Husain itu sempat duwe putra jenis Sayyid Ali Zainal Abidin. Kabeh ahli tarikh berpendapat Sayyid Ali Zainal Abidin garwa Cina. Ponakane jenis kan apa kebelakan moga garwane Cina. Itu kalau tak para hadiah dia ngoten di kitab-kitab yang saya baca ya begitu. Sehingga ketika Cenggu itu secara silsilah versi-versi TV misalnya atau versi buku-buku itu Rasul ya dia banyak yang nggak janggal karena memang istrinya Sayyid Ali Zainal Abidin nama Cina. Kami usil silai panjang. Jadi Abi Sufyan itu konco play Heraklius. Dikon komentari tentang Nabi. Nah itu yang pertama kitab Bukhari ngarang Dalilun Nubuwah itu pakai sejarah itu. Dan mestinya Muhammad itu diterima karena Heraklius sempat berdiskusi dengan Abi Sufyan. Lah Abi Sufyan meriwayatkan peristiwa diskusinya Heraklius pasca Islam. Cerita deh. Jadi aku iman juga suwi aku tahu takok. Daerah wis ngene. Barang ternyata Umar iso naklokno Palestina malah Abu Sufyan malah mantep mergo ngipine Heraklius Palestina sebenarnya dikuasai apa? Islam. Paham ya? Itu memang bedanya Nabi sama Anda itu sejarahnya begitu. Karena cara perasaan santri kan kok iso Ali bin Muawiyah pengaruh gede Muawiyah. Cara santri kan populer sinten Ali. Lakopane dari Madinatul Ilmi mbong tak lah soalnya. Tapi urusannya Ali ora ana presiden.
Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib ngono. Tukang kunci tak bawa tukang ngopon, tukang siram, tukang pangkatnya gak keren. Lah diam-diam mau ngarap itu jahiliyah, diam-diam belok itu Muawiyah. Paham ini, kenapa ini dibakas innama unzilal kitab ala ta'ifata ini napa? Ya itu dua akibat gak percaya Nabi gitu loh. Mestinya nak sing ngaku Nabi untuk kitab samawi kudu ta'ifata ini bingkong. Lina, boleh nak gak Yahudi nas. Lha iso Nabi kok Arab ku serang Arab. Ya sing ngomong ngene wong Arab dhewe. Ya wong Indonesia ngomong gak mungkin wong pinter gak wong Indonesia. Yang wong pinter wong luar negeri. Kalau wong luar negeri piyambak kadang pakare saking Indonesia. Ya kata ulama itu banyak yang asli Indonesia. Dulu yang alim yang di Arab tuh mulai Syekh Mahfud Atur Musi sampai Syekh Bakir Al-Jibjawi sampai Syekh Khotib Minangkabau. Dulu banyak yang di Arab Saudi pun diakui apa? Alim terakhir sanad mutasil la Rasulullah sing nemokno saya Yasin saya Isa. Niku nggih tiyang Padang. Nggih to nggih tiyang Mekah sing ahli Al-Musnid itu sinten saya Isa Al-Fadani atau saya Yasin. Itu kan ulama-ulama kaliber yang bahkan di Arab Saudi pun dianggap nemu kaliber. Jadi kita itu banyak orang-orang kaliber. Ya tapi ya itu tadi, uang ekster belakang kalah dari mitos. Kayak orang Arab jahiliyah harian. Orang pinter, orang Arab, orang Arab. Orang pinter, orang Syam, orang Palestina. Orang Yahudi, dan apa? Nasrani. Bon, ini bukan ceritanya. Terus, al-taqulu la'anna unzila alina al-kitabu lakum na'ahda minkum. Fakau dija'akum bayinatum mirabbikum wa huda wa rahmah. Ya maksudnya, lalu kalau tenang kitab diturunkan dengan kita, itu mesti kita lebih terpelajar. Maksudnya, saiki nyatanya kita jahiliyah orang terpelajar, jadi ya orang. Kemarin saya percaya ini, orang percaya. Paham ya? Mohon kalau tersakan. Jadi soal ini kembali ke sejarah. Dia terus asal-usulnya panjang. Jadi Nabi itu di Mekah ngalami mitos bahwa kitab suci atau yang terkait dengan Samawi itu mesti Yahudi atau Nasrani. Sehingga ketika Nabi mendakwahkan diri sebagai Nabi itu gak percaya. Paham ya? Mohon kalau tersakan. Hal yang turunan atau orang ningali sapa ngake, orang ngenteni sapa ngake, mayan taziru, tegese orang ngenteni sapa al-mukadzibun, pira-pira sing mendustakan, illa antak kiabul malaika. Kecuali yang tata kaum wong akeh tidak iklan tak wal ya ilan ya. Illa antak tiahum. Bagian qiraah illa ayyak tiahum. Wal ya ilan ya. Sapa al-malaikatu malaikat dikob di arwahih, krana jabut pira-pira ruh-ruhe ikilah mukadzibun. Ayat dia teko sapa roh buka keputusan pangeran sira amruhu tegese keputusane roh buka di makna ada di iklan nganggo makna siksane roh buka. Ayat dia teko apa badu ayat roh buka sapa apa sebagian ayat-ayat pangeran sira. Alamatuhu tegese alamat-alamate ayat roh buka atau alamat-alamate badu ayat roh buka adalah ingkang nunjukno atau adalah ingkang nunjukno ala saat ing atase kiamat. Ya mayat ing dan nalikane teko apa badu ayat rabbika apa sebagian pira-pira ayat pangeran sira. Wa ya utawi ayat rabbika itu usamsi iku mletheke srengenge min maghribiha saking arah kulone sames. Kama fi hadis sahih kok ing dalam hadis Bukhari Muslim. Layan ka ora manfaati nafsane awak-awak apa imanuha apane imane nafsun. Lam takun kang ora ana apa nafsun wa amanat iman apa nafsun ning kabeh sanging sedurunge ikilah badi ayat rabbika. Al-jumlah itu jumlah sifatun nafsin, jadi sifatnya kata nafsin. Al-kasab utawa nglakoni apa iman, al-nafsan utawa awaan lam takun kang ora ana apa nafsun, kasabat iku nglakoni apa nafsun fi imaniha ing dalam imane nafsun khairan ing kaapian. Eto akan tegese ing ketaatan. Elatan fauha tegese ora manfaatiha ing ikilah nafsun, apa taubatuha apa taubate nafsun kama fil hadis. Kul ngucap sira Muhammad intaziru ngenteni sira kabeh ahad hadil asa ing salah sijine ikilah pira-pira perkara. Inna sak temne kita muntaziru nek yo ngenteni kabeh dalika mungkon-mungkon peristiwa niku ya mayati badu ayat rabbik. Innal ladina sak temne wong akeh farraqu kang padha misah-misah sapa aladina maksude niku napa agama iki digawe aturan sing saenake dhewe ne farraqu. Dinahum ing agamane aladina bistilafim sebab sulayane aladina fihi ing dalem Fakodu mongko ngalap sapa ngakeh badu ing sebagian din wa tarakulan ninggal sapa ngakeh badu ing sebagian liyane din.
Wa kana lan ana sapa wong akeh iku siaan iku pira-pira kelompok. Firaqan tegese pira-pira kelompok. Firaqan tegese pira-pira kelompok fidalika ing dalam mengkono-mengkono din. Nafi qira'atin faraku. Jadi innal ladzina faraku dinahum. Taraku tegese tinggal sapa ngakeh dinahum ing agama wong akeh Allah dikang. Umiru kang den perintah sapa ngakeh di kelawan din. Wa mung ngakeh walir hudung Yahudi lan Nasrani. Lasta minhum fi syai'. Lasta ora ana sira minhum setengah sange Yahudi Nasrani fi syai' ing dalam perkara. Fala tata arut mongko aja mengo utawa aja napa nggih. Fala tata arut lahu. Mongko aja peduli sira, maksudnya ora usah peduli lagu maring Yahudi Nasrani. Inama amruhum ang mestine urusan Yahudi Nasrani kuwi lawahi maring Allah. Ya tawallahu nguasai sapa Allah ing amruhum. Sumaya nabi mongko nyeritakno sapa Allah ing Yahudi Nasrani fil akhirat ing dalam akhirat. Bima lan perkara kanu kang ana sapa ngake ya faluna padha nglakoni sapa ngake. Mun kula baleni nggih terus lewat bidron sejarah wau mungkin jenengan paham maca ayat innal ladzina farraqu dinahum wa kanu napa sian nggih. Din nggih kalau terang makna din itu aturan nggih. Jadi tidak harus agama. Din itu artinya napa? Aturan. Makanya ya dinul mar'u bi ra'yihi, orang itu menuhankan pendapatnya, aturan. Makanya kayak di surat Yusuf wonten Islam kana liyakhudha akhahu fi dinil maliki. Dinil malik itu undang-undang raja. Itu zaman Binyamin ternyata nggawa wadah terus di penjara. Itu jenenge melaksanakan undang-undang raja. Liyakhudha akhahu fi dinil malik, undang-undang atau aturan. Sebab itu Malik Yaumiddin artinya raja pas mengeksekusi undang-undang, dieksekusi yang salah, dieksekusi, dikasih sanksi. Darah ini Malik Yaumiddin. Nah, orang Nasrani itu sudah punya din, yaitu mereka penganut Injil. Orang Yahudi juga sudah punya din, mereka penganut Taurat. Orang Nasrani sarrafu dinahum, agama juga campur aduk. Campur aduk artinya itu tadi. Di satu sisi dia ngaku Isa itu Nabi. Kalau Nabi ya Nabi dong yang jelas. Jangan katakan Tuhan. Di sisi yang lain dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan ya Tuhan. Jangan Allah. Jangan Nabi. Farraqudina. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa itu orang Yahudi juga komentari Musa itu bingung. Di sisi yang lain katanya Nabi seluruh alam. Di sisi yang lain diklaim Nabinya Bani Israel. Itu Farraqudina. Lah Nabi Muhammad belajar dari sejarah itu diingatkan Jibril, mat posisi Quran kudu tetap musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Posisi Quran nak panjang kitab suci tenan sampai beda mbek Taurat ambek Injil. Karena kalau beda mesti farraqun apa? Dinagum nanti agama dikaplik-kaplik, gak jelas. Kalau yang Nasrani malah yang pendeta kaya apa ndak takoki posisi Isa persisi piye? Apa Roh Kudus, apa Tuhan, apa Trinitas, apa penyatuan, apa mesti bingung. Makanya rata-rata mu'alaf itu paling pertama tertarik Islam tentu konsep teologinya bahwa Tuhan Islam itu jelas itu satu tunggal. Meskipun secara syariat mungkin keberatan. Apa sholat 5 waktu biasanya akad pisan, seminggu pisan terus kan apa? 5 waktu. Terus nebus itu soalnya mesti dirajam. Nah, di sini kan rasa rajam-rajaman di sepuluh pendeta ini beres itu memang berat syariat Islam teman. Dan Islam mulai pilih keberatan mengenai mu'alaf. Itu kan lemana nikulon itu pengagum ilmu tasawuf. Satu-satunya konsep agama yang meringankan kita itu hanya tasawuf. Artinya kita sudah didera satu hari diwajibkan sholat 5 waktu. Ora oleh zina, ora oleh selingkuh, aturan Islam gak oleh nyabu, itu kan berat sekali. Wes berat sekali itu gak nikmati Islam lewat keasikan isek-isek orang tasawuf. Itu kan berat tenanan akhirnya gitu. Tapi nak sampean aturan Islam itu ketat, misalnya wajib sholat 5 waktu. Tapi karena sampean isek dengan Allah, sholat itu nikmat. Baca tasbih juga nikmat. Nikmat. Mulanya kulon itu tiang sedih. Mulai kecil saya itu belajar sedih. Tapi pengagum isek model tasawuf. Karena nak sedih terus kesel Islam terus nama. Repot. Buatan kesel itu, umur serupuk itu jangan aturannya, sujud itu kan aturannya. Sujud tak ora cukup, itu gak itu petak. Akhirnya aku tuh yang ngetak barang. Oh, fakir lagi aturan itu orang sekedar tersungkur, kudu anut orang. Alat tapati argumen, kudu 7 anggota apa? Nemplek apa? Masjid nggon sujud. Wes ngono ma'ata hamulin yasirin, untuk ditekan sidik.
Mulane terus masjid-masjid kota nakalan, tekan Allah mending buabut. Nah, ini orang di desa melarat-melarat ditekan anaknya tekel kerikil. Akhirnya cepatnya sampai. Kena Islam kota diakali. Ya kan, wajib menekan lah. Mesti ditekan apa bah? Gabut, gak nekap-nekap lah. Bareng wis ning desa anaknya belarak, anaknya tirai bambu kon tekan. Bertolak nekap kabeh. Nah, tiap hari nekap ping 5 lah, salate ping 10 tahun. Ya sedeng kapal ya. Itu mana aku setuju ya, bahwa masalahnya Islam itu syariat itu terlalu berat ya. Sehingga andikan tidak ada isyak ala ahli tasawuf, ala ahli mahabbah itu berat sekali. Kita harus sampai melakukan sholat itu karena isyak. Memang kangen sama Tuhan. Sampai ada orang ditanya, kamu seneng nggak masuk surga? Iya. Tanya, tapi nanti dulu, di surga itu ada sholat enggak? Ada, ya gelem mau mlebu swarga. Nah, swarga ora ana salat kok gak mlebu swarga. Dia itu kok sudah isek, dia nyebut Tuhan itu isek. Coba andikan tidak ada isek, mungkin orang Islam tersiksa. Misalnya kan 2:30 malam, orang terutama yang di kota, orang mungkin nikmati di klub, di hinyar-binyar kemaksiatan, kemesuman. Berarti orang Islam lama khusyuk. Semua aku ngono kok haram piye. Kono enak kene lho. Coba kamu tandingi dengan isek sendiri. Kamu ngambil air wudhu, sholat tahajud, nikmati pengiran. Terus cerita-cerita kewalian, cerita-cerita Rabi'ah, Dawiyah itu mengalir, punya syair-syair percintaan dengan Tuhan. Kan nyaman, kono diskotik, ini diskotik di Rabi'ah. Kono nyabu, ini nyabu. Makanya dalam ilmu isek dikatakan sakar. Sakaran itu ya nyabu, ya mabuk. Makanya kayak kitab Imri itu bilang fa'usribat makna domirisani fa'uribat bilhanidil alhan. Alhan itu nagomatul autar. Jadi apa itu? Benda, itu apa? Gitar itu gitu. Talinya gitar. Sebab itu dalam ilmu sufi itu musik haram itu nggak ada orang sufi bilang haram. Dulu Jalaluddin Arumi juga mengembangkan isek lewat tarinya. Ya berkepikiran orang tasawuf sederhana. Maksiat iso nari asik sing taat malah tersiksa, ya malah adu asik kemudian. Ya tidak apa-apa, memang harus begitu. Kamu sebagai muslim supaya tidak sakit begitu. Dan itu yang dihadirkan Quran. Itu tadi, kalau mereka bisa menikmati kemaksiatan, kenapa kamu tidak bisa menikmati ketaatan? Kalau orang berani luka demi keadilan, misalnya pengedar narkoba, sudah bersaing antar pengedar, ngadepi polisi, ngadepi mafia. Mereka berani berluka-luka demi kemaksiatan. Kenapa kita tidak berani berluka-luka demi ketaatan? Sebab itu Quran kritik, sahabat yang cemen dikritik. Iyam saskum korhum, fakat masal koma korhum. Mereka Abu Jahal TS saja berani luka demi tauhid. Masa kamu tidak berani luka demi Allah? Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna min Allah malah ya. Kalau kamu merasa sakit karena jihad, mereka juga sakit. Bandar narkoba lebih sakit dibanding kiai. Kiai geding-gedingan paling ngerasan-rasanan untuk mereka podo yakini mateni itu haram, nyantai itu haram. Lah anak persaingan badan narkoba bisa dibantai setiap. Mengenai tukaran paling enak bagi kiai. Kalau meyakini mateni haram, nyantai haram. Ngerasani enak pas railing, astagfirullahaladzim. Iya, pas railing itu astagfirullahaladzim. Itu kan artinya aman sekali. Mengenai kalau jadi kiai gue di mau misalnya sing rasa tuh ke kiai orang-orang nantinya antek paling gerembang tok. Artinya kalau itu ditangguh problem, betapa cengengnya kita, mengenai kalau dianggap masih problem bandar narkoba, persaingan mereka musuh kriminal kelas berat, ngadepi polisi, ngadepi antar pengedar. Kita ini saingannya apa sih? Awalnya kan banter kan untuk duit, itu kan biasa, mereka biasa, ya kan? Ya biasa, Pak. Kalau duit kan terlatih mulai kecil, mbak kita yang miskin, bapak kita. Kita ini kan punya tradisi miskin, kok kaget itu kan. Kayak kita pernah punya mbak kaya, bapak kaya, dari kan sudah dari tradisi, ya. Sudah dari generasi apa? Ke generasi. Udah ngarat lah. Ya kalau biasa, masih begitu ngarat lah, ngerti sedikit biasa, berlebihan gitu. Kalau ini sebuah bangun urip pemodohan, tidak apa-apa dengan Tuhan. Harus dilatih. Kalau tidak kita cengeng. Sebenarnya urip dhewean ora apa-apa, asik saja dengan Tuhan, dengan alam ini biasa mawon. Nah, jadi itu tadi itu satu-satunya yang menyelamatkan Islam. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu kalau
kitab-kitab mukasafah yang menafsirkan Allah itu menghendaki mudah. Betapa mudahnya ibadah saat kamu asik dengan Allah. Tapi betapa beratnya ibadah saat kamu menganggap ibadah sebagai problem. Itu kalau ahli mukasafah nafsirkan begitu. Dan itu isak sekali kayak cerita Jalaluddin Rumi, cerita Robiah Sinten, Adawiyah, cerita Abu Nawas, cerita itu isak sekali dengan Tuhan. Sampai Sayyidina Umar ketika kena panah wak bentuknya kados pancing, jadi nak melebu niku tarikane angel. Mergo bentuknya mengados pancing kados jangkar. Itu kalau sudah masuk nariknya susah. Kata Sayyidina Umar, nanti tarik saat saya sholat. Karena saat itu saya asik dengan itu. Ini pun dia pesen kon narik pas nopo sholat. Nah, aku ya tetap kerosong dengan repot. Repot kan nerangno sampean barang yang kangelan itu. Orang ada pengaruh, sholat tapi sholat orang ada pengaruh. Itu kan, ini nerang agama di zaman akhir susah. Ya. Khazanah itu diterangkan sekarang, susah. Itu kali dia ingin nerang wasta'inu bisobri was sholat, itu mesti janggal. Mintalah tolong atau bantuan dengan melakukan sabar dan sholat. Ketika kita golek utangan BMT buang-buang. Wis ini semua boleh jaringan mitra politik, bawa koneksi, buang-buang. Soalnya teori ini mesti, hubungannya sabar sampai sholat, sampai ekonomi, malah janggal kan? Paham ya? Jadi yang, ya itu tadi agama ya. Nah ketika Yahudi Nasrani berhasil punya Tuhan, sebetulnya mereka farraqudinahum. Mana farraqudinahum itu tadi, terus posisi Tuhan itu siapa? Isa itu Nabi atau Tuhan? Kalau Isa Tuhan, terus posisi Roh Kudus itu di mana? Bunda Maria di mana? Itu farraqudinahum, tidak jelas. Jadi tafrid, hanya itu tadi di satu sisi begini, satu sisi begini. Makanya kalau bolak-balik cerita nanti guyonan, ketika Nabi Muhammad umat Muslim digosok, katanya Muhammad kekasih Tuhan. Tapi kenapa dia kalah dalam perang Uhud? Terus sama gejolokan, ya nolong anaknya aja tidak bisa ya. Itu kan guyonan-guyonan teologi, mungkin luka, tapi itu guyonan-guyonan farroku. Kalau sudah meyakini Isa itu anak Tuhan, jangan diyakini Musa itu mati disalib. Kayak Tuhan bapak tak nolong anaknya kan terus. Ya sama seperti kita meyakini Muhammad kekasih Tuhan, tapi diberi jawab di perang Uhud. Itu kan kesannya ada nolong kekasih. Ya sama, Tuhan kamu juga gak nolong anaknya. Ya terus, berkata orang Kristen mati Isa, mati disalib. Berarti ada ditolong bapak jangan dulu disangka balik anak jahil kan. Makanya masalah teologi dibahas mesti panas, sama debat-debat teologi mesti panas. Jadi kalau piyambak sebagai ulama tidak setuju, debat teologi saya tidak setuju. Ini innal huda kita tetap rahmatan alamin. Meskipun tokoh-tokoh yang memaksakan secara teologi sama ya tidak benar juga. Masalah akidah itu tidak bisa sama. Kita bisa toleransi mungkin urusan bisnis, urusan sosial gitu. Tapi kalau kita tidak bisa karena kejanggalannya prinsip urusan apa? Kita meskipun tidak harus kita sering bentrok, sering diplomasi, sering debat, sering apa, tidak harus. Tapi yang jelas terjadi farraqun apa? Nah kemudian di era dalam Islam farraqudinahum paling parah itu Syiah. Sebab itu aliran dalam Islam paling dibenci Sunni dan paling berhadapan dengan Sunni ila yaumil qiyamah itu hanya Syiah. Mu'tazilah rapatio, Wahabi tidak patio, Ikhwanul Muslimin tidak patio. Semua aliran dalam Islam itu tidak akan berhadapan konstan atau bentrok sampai berdarah-darah kecuali kayak Syiah. Karena Syiah ini menyentuh prinsip, menyentuh akar masalah, yaitu hulatu Syiah memposisikan Ali bahkan melebihi Nabi Muhammad. Paling tidak sejajar dengan Nabi. Sehingga prinsip bentuknya dengan Sunni itu tidak bisa terelekkan. Karena ini urusan mau kunut, ya kunut. Mulanya sama itu disyukur, Nabi Muhammad dia di dolanan khilaf urusan kunut, kan ringan. Jadi kalau cacilik itu sekarang urusan senek, orang urusan warisan mobil yang gede-gede. Sama nurut syukur bahwa khilaf kita dengan Muhammadiyah mau urusan senek, urusan barang cilik. Tahlilan, pura tahlilan, tahlilan Muhammad. Ya kan ringan sekali, itu kita harus syukur. Kalau di kota Muhammadiyah kuat, kita harus bersyukur. Karena konflik kita ini urusan senek, urusan yang enggak prinsip. Ya ini gampang, keturunan para keturunan. Itu kan ada ngimami sholat keturunan Muhammadiyah, nggak keturunan Mulanya mau Muhammadiyah kata ketur apa?
Itu kan ringan banget. Nah, Syiah dengan Sunni itu prinsip karena posisinya Ali begitu sentral itu tidak akan diterima oleh non Syiah. Bahkan oleh Mu'tazilah mungkin bahkan oleh Ahmadiyah pun tidak diterima. Dan itu Syiah harus sadar karena sensitif betul posisi yang mereka yakini itu sensitif betul. Kayak apa posisi Sayyid Husain di Syiah? Sama nak dulu 10 Muharram di Karbala itu kayak apa ya? Jadi zaman dia bisa bilang Mpodo Islami kok tukaran Syiah itu menyentuh prinsip tidak bisa orang Sunni terima apa? Syiah karena yang menyentuh prinsip posisi Ali ini sejajar dengan Nabi Muhammad. Bahkan kalau hula itu Syiah darani Jibril salah alamat. Boleh Ali ketemunya Muhammad. Orang parah itu kan. Ya itu sama tuanya sama Sayyid Muhammad itu siapa itu. Sayyid Muhammad itu punya yayasan Al-Bayyinah. Itu misalnya alhamdulillah keluarga kami terbebas dari apa? Syiah. Artinya yang diantai ini itu yang disebut itu mesti apa? Syiah. Padahal yang diyakini beliau sesat kan tidak hanya Syiah ya. Tapi kenapa beliau bikin yayasan hanya tertulis terbebas dari Syiah? Karena nggak ada yang lain masih ringan. Contohnya Mu'tazilah itu kan paling tingkat kritisnya, tingkat kecerdasannya yang bagus. Ya tidak menyentuh akidah. Murji'ah juga iya, Qadariyah juga iya, tidak menyentuh akidah. Ya kita beda dengan Mu'tazilah, dengan Murji'ah, Jabariyah itu ringan semua. Tapi kalau dengan Syiah itu menyentuh inti nama masalah akidah. Kita dengan Wahabi paling beda ya ringan, urusan kuburan. Sitok darani takorup, sitok darani setengah sirik kan ringan. Ya masih ringan kan, biasa-biasa saja. Tapi kan enggak menempatkan figur yang bersaing dengan figur sentral. Kalau Syiah itu kan menempatkan figur berupa Ali, bersaing dengan figur sentral Islam itu Nabi itu Muhammad. Wong keyakinan Syiah itu anut hadis antaya Ali biman zilati Harun min Musa. Jadi kalau Muhammad itu Nabi, Ali juga Nabi. Ali itu kayak Harun dengan Nabi Musa. Iku dhisik tahu ono sak keluarga duet dadi nabi, iku Musa mbek Harun. Jadi nak Muhammad nabi, Ali ya nabi bisa. Nggak bisa perang di Irak di asal masalahnya Syiah itu mesti ekstrim. Syiah singular itu Syiah ekstrim di sini. Lah kemudian Syiah itu ada Zaidiyah, Ismailiyah, Syiah Isna Asyariyah, terus sekarang yang kuat di Iran itu Syiah Imamiyah. Itu kemudian secara tradisi ada yang menyusup ke kita. Itu tadi lewat berjanji, lewat kita. Tapi alhamdulillah pembacanya tidak paham semua. Itu ya harus syukur. Sehingga nggak tahu kalau itu puji-pujian alam apa sih? Iya. Jadi kita harus syukur terhadap kebodohan kita. Harus syukur. Lengge sama dulu. Misli Zainil Abidina Ali Wabnihil Bakiri Wali. Sayyid Bakir, Sayyid Ali Zainal Abidin itu yang disebut Syiah Isna Asyariyah. Itu ada imam 12 yang abadi, termasuk di luar Ali Husain, Sayyid Ali Zainal Abidin dan Sayyid Bakir. Tapi kita di Bajaj tidak pernah menyebut Abu Bakar Umar. Ya karena desain Syiah. Sing dipuji Muslim Zainal Abidin Ali Wabnil Bakir riwayat. Ya tak ada nyebut Aisyah, si Abu Wati nyebut Aisyah. Tapi kalau nyebut keluarga Nabi mesti berlebihan. Seperti nyebut Ibnu Abbas, An-Bakhri Al-Middafiq Walisani Qur'anin Natik. Al-Hadi Ulama Innas. Satu-satunya ulama mana? Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas. Ya begitu. Makanya dalam bid'ah berjanji yang dipuji mesti ahli Rasul. Wasafinu lin najati itu mesti itu gitu ahli Rasul semua. Tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar. Dan bahkan ironisnya ada mazhab yang mengatakan Zaujatun Nabi itu laisat bi alin Nabi. Dan itu usnida ila Ibnu Abbasin. Dalam bahasa riwayat itu usnida tidak mesti benar. Ya. Teorinya begini. Ketika Aisyah bentrok dengan Ali dalam waqatil Jamal, itu orang berpendapat inama yuridu wa li tibangkum murisa ahlal baiti wa yutahhirukum. Ahlal baiti itu siapa? Ahlal baiti itu ya keluarganya Nabi. Ya keluarga itu siapa? Ya anak tak bojone keluarga. Cara wong akeh kan ya bojone presiden ya keluarga apa? Presiden. Ini tidak cara Syiah, cara Arab.
Kabari lah, repotnya kabari ini tidak apa berpendapat begitu, yang paling masalah kan. Bojo ora keluarga, mergo kena dipegat. Lho ae repot. Bojo ora keluarga mergo kena dipegat. Lah anak-anak ora kena dipegat. Kulo sakjane yo setengah berpendapat nak bojo meneh ora keluarga, sing keluarga ku anak. Mulai Nabi nak ngendikan idama tamu adab ing kota amal itu disebut awalatin solihin yaitu anak sing saleh ora ana ujatin. Mereka bojo siji kena dipegat. Umpama ora pegat kok mati kadang dirabi wong. Problemnya kan banyak. Lah anak-anak cocok-cocok tetep anak. Lha boten teori lho niki. Sebab itu Ibu Hafiz berpendapat bojo iku keluargane mak isih dadi utawa sak omah nek metu ya wong liya misalnya dipegat atau ditinggal mati. Ketika ditinggal mati itu kan boleh dinikahi orang lain kan berarti dihukumi wong liya kan. Sebab itu Nabi nak ngendikan ya zuriatan thayyibah waladun saleh. Nah, akibat dari pendapat ini orang enak saja ngolong Aisyah, orang keluarga Nabi lah, persoalannya kan, wari kasus. Jadi aku cuma ibunya ibu, orang keluarga. Apa kalau kan pendapat saat suasana politik sedang panas, akhirnya wari Aisyah ora beban. Mereka orang keluarga Nabi keluarga anak. Lah anak Fatimah ninggal Sayyid Hasan dan Husain ya wis dadi siap besar kan saiki. Nah ngono keluargane Nabi sapa? Ya karek Fatimah. Lah Fatimah kabudut ya karek Sayyid Hasan Husain. Wah, akhire dadi kelompok Syiah kan saiki. Ya mestine ora normal, pendapat bojo kok ora diarani keluarga. Takono tak duwe janggal. Mesti enggak dalilem. Cara kula dalil begitu itu sepihak. Buktinya di Quran juga sering ketika seseorang masuk surga ya hum wa azwajuhum mesti disebut termasuk nek mati mlebu swarga mergo bareng bojohum menapa wajuhum. Ya banyak ayat-ayat wa azwajihim wa dzurriyyatihim mesti diikut sertakan. Dalam teori faraid zaujah juga dapat warisan. Tapi saat perangnya Aisyah suasana sedang panas mazhab itu populer di delegitimasi, nah ngono Ali Aisyah rapopo, mergo ora keluarga. Alasan wis ditinggal mati sing lanang. Jadi Rasulullah pas itu sudah meninggal. Mari kula setuju pendapat Iqbal. Islam mari lahir ning Arab, saya lahir ning Asia gak ngalami ngene iku. Serang arah to ning Asia ana wong kok pikiran lu karibunya ini serang arah ta. Wong aku ponakane dia ini santri hormat. Bagaimana itu punya ini? Orang arah kepikiran ke gelo, apa punya ini ketemu kari. Dan Islam Arab mungkin. Makanya itu kearifannya Wali Songo sehingga Islam di Asia Timur, di Asia itu kemudian mereka punya tradisi sendiri, bikin sakofah sendiri, bikin kebudayaan sendiri. Induk akidahnya ikut Quran hadis, tapi tradisinya ada ikut Arab. Karena tradisi Arab bagaimanapun ada kejanggalan-kejanggalan yang nggak boleh ditiru, kayak perang saudara, kayak apa. Dan itu sah. Saya berani bersumpah itu sah. Orang Nabi jaga ada sering nggak orang Arab. Wairunil Arab mensarin ketika menjadi orang Arab itu reputasi ini jahiliyah. Gak tahu bener orang Arab. Wairunil Arab mensarin ketika. Ya karena itu tadi, ketika pendatang bahwa zaujah tidak termasuk keluarga, kemudian punya akibat orang menanyai agak merasa tuh, terus akhirnya terjadi wakatil zaman. Ngeri. Itu ya enggak. Tapi ironisnya Syiah, yaitu tadi, ketika menjelma jadi Syiah, kemudian nggak memposisikan Ali ini begitu sentral, sejajar dengan pusat Islam yaitu Nabi Muhammad itu yang masalah. Sehingga sampai sekarang nggak bisa orang Sunni nerima Syiah itu nggak bisa. Lah orang Syiah nerima Sunni nggak bisa, mereka kadang punya akidah kalau Ali ini sentral. Ada Sunni Ali kalau itu biasa-biasa lah ya keberatan tuh. Wong sentral kok kalau itu biasa. Wong kaya orang wali sing mbok idolakno iku ya wong biasa ora trimo. Ya misalnya penggemar Mbah Hamid, Mbah Ali Maksum, penggemar Mbah Hasan Mangli, iku wong biasa trimo ta ora sampe. Ya ora trimo kan? Ya sama ketika Ali darah wong biasa kira-kira gelem ta orang Syiah. Enggak mau kan? Wah, termasuk Farrokudina, itu termasuk Farrokudina. Sebab itu ulama-ulama besar dunia itu meskipun toleransi kayak apa, kalau dengan Syiah itu rata-rata itu beragam-beragam.
Apalagi si A yang sudah menjelma sebagai kekuatan negara kayak di Iran, kayak di Syria dan sebagainya. Paham ya, makanya jangan sederhanakan sama mempodo Islami kok tukaran. Itu kompleks masalah si A. Kalau si A dengan Sunni itu sudah apa? Lah nek kula cari itu janggal, mempodo dia ini PKN BPKB tukaran itu malah sah. Tapi kan mau urusan senek, urusan sepele-sepele. Dan itu tidak sampai berdarah-darah. Kita punya tradisi tukaran yang elegan. Morokan rakanan ning gubuk ning warung kan bagus sekali. Itu lho nggih tradisi bentuk terbaik itu cara kula Indonesia. Arab Saudi ra cocok mata ini halal darah. Kita kan gak cocok padha ngrasani ini. Kan damai kok ketemu wongnya tetap salah ada hormat damai. Bagus sekali. Kita punya tradisi bentuk yang bagus. Orang tetap urusan paling banter adu MLB itu bagus sekali. Sangat berbudaya. Tradisi bentrok kita ini sangat apa? Berbudaya. Lalu kalau sering ketemu papa-papa besar, orang kayak Gus Dur, kayak Gus Mus, kayak papa itu kan dulu mondoknya di Mesir. Itu kalau melihat bentroknya Ikhwanul Muslimin dengan negara itu berdarah, mereka trauma. Sehingga mereka punya gaya tukaran yang begitu, memang trauma daripada tukaran model Arab malah paten binatang. Ini sudah tukaran yang bagus ini sudah. Jadi mereka punya seni bentrok yang bagus ini. Lu tidak mudah loh saat kita bentrok ada ingin membunuh, ada ingin melukai itu tidak mudah. Mentradisikan bentrok tanpa melukai. Kita harus syukur punya apa-apa yang punya seni bentrok yang bagus itu. Lu kan lihat dari segi negatifnya saja, itu kurang wawasan itu. Lu karena bentrok di Timur Tengah mesti berdarah-darah. Enggak usah nyesal para tokoh kita tukaran, tokoh kita kreatif, punya seni bentrok yang Islami, yang berbudaya. Enggak apa-apa. Paham ya? Jadi bersyukur sampai tidak ada apa-apa. Masih bagus tradisi kita, bagus sekali. Teman ada cerita-cerita tentang Irak, tentang Mesir, tentang muni halal daerah itu biasa. Ini betul. Teman dulu tentang kitab-kitab mengus, mengurbit umat, tapi semua kafir, murtad, nggak biasa. Nah tradisi Indonesia rata kan. Cara kula wonten mboten pas niku cara kula lho iki bulan-bulan. Sopan buah terus. Oh, itu bulan balen itu. Semua nabi umum kan nyerita anak sapa yang ngakeh fil akhirat ing ana akhirat lan perkara kang ana sapa ngakeh ya falu. Saya jadi mau kamal sapa ngakeh ing saya jadi mau kamal sapa Allah ing ngakeh sebab ikilah mata anu ya falu. Wajah tawi ki mansuhun witna sabi ayat islan ayat perang. Mandi sabani wong jahat teka sapa man bil hasanah iklan kaapian la ilaha illallah falahu mongko tetep timan asyur amsalih utawi 10 bandingane la ilaha illallah terus 10 bandingane al hasanah. Jaza asil hasanah dan iki walas kan 10 hasanah. Wa man disabani wong jahat teka sapa man bisa iklan kaelean faiza mongko ratin walas sapa man Islam kecuali sepadane saya. Jaza aku tegese dadi piwalese wong. Warung hale teman layu lamuna iku ora dinani sapa man ayung kosuna tegese den kurangi sapa nang jazaihim. Sange walese wong akeh sean babar pisan. Kuling ngucap sira Muhammad innani sak temen ingsun wadani nuju ana ning ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun la siratin maring dalan mustaqim kan sithik. Wa jalan dikatakan mahali sang mahali siratul mustaqim. Mahal nasab sira nahu. Dina rupane agama. Kiaman kang jejeg mustaqiman tegese ingkang jejeg ingkang lurus. Mila ta Ibrahim rupane dadi agamane Ibrahim. Hanifan ingkang hanif. Hanif itu yang meninggalkan napa ya. Sing gak bener hanif. Meninggalkan kebatilan hanif. Wa makana lan ora ana sapa Nabi Muhammad iku menawa musyrik. Setengah lan wong musyrik. Kun ngucap sira Muhammad inna sholati sak temene salat ingsun wa nusukilan ibadah ingsun ibadah dite ibadah ingsun. Min hajjin sange haji wa wiri. Lan yani haji. Wa mahya lan urip ingsun hayati wa mamati lan mati ingsun mau lillah iku kabeh krana Allah. Rabbil alamin kang mengirani salah kabeh. La cari kala ora ana sekutonan ku mujud lalu kedhi Allah fidali. Wa bidali kala lan nomon-nomon tau kumir tu sing perintah ingsun wa ana ingsun ka awal muslimin iku kalitane wong Islam. Minare di umat sange ikilah umat. Kun ngucap sira Muhammad akhir Allah ana ing saliyana Allah abdi. Golek ingsun reban ing pangeran ilahan sing pangeran. Latu budi kese orang golek ingsun kowe ing saliyane Allah. Wa de Allah rabbu kulli shay'in iku pangerane saben-saben perkara maliku kulli shay'in sing ngrajani saben-saben perkara. Wala taksi bulan ora
napa nggih? Ora nanggung. Orang lakoni sapa kulo nafsin dampan. Orang lakoni sapa kulo nafsin saben-saben awak-awakan dampan ing dosa ila alihah kecuali melarat utawa ngrugekno awak dhewe nafsu. Wara tajirulan ora nanggung tahmilu diksi ora nanggung sapa nafsu sapa awak-awakan wajiratun ingkang dosa akimatun diksi ingkang dosa. Wisra ukra ing dosane sing liya. Nafsa ukra. Wisra nafsi ukra ing dosane awak-awakan liya. Sumaila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh marjikum didaline sira kabeh fayinablukum. Monggo dita sapa Allah kuming sira kabeh lan perkara tak kuntum kang ana sira kabeh ing dalem iku tak talikuna sulaya sira kabeh. Wa wa ta Allah Allah di jalan kang gawe sapa lagi kuming sira kabeh khulaifal ardi ing pira-pira khalifah ning bumi. Jamu khalifatin. Ayah lugu tegese ganti sapa badu sebagian sira kabeh sebagian sing liya yang gamar kepemimpinan apa wae ganti kabeh ganti. Waro paalan ngangkat sapa Allah badu kuming sebagian sira kabeh foko badin ing sak dhuwure sebagian. Darajat ing pira-pira derajat. Bil mali kelan bondo wal jahilan pangkat wong iki dari kalan saliyane mengkon-mengkon kabeh. Liya buat supaya nyoba sapa Allah kuming sira kabeh liya tadiro supaya muji sapa Allah kuming sira kabeh. Sima ing dalam perkara atakang paring sapa Allah kuming sira kabeh. Aktakum iya. Tegese paring sapa Allah kuming sira kabeh iya yo ing ma'atasi. Liya garo supaya pertelo apa almuti wong sing taat ningkung sang sira kabeh wal asilan wong sing maksiat. Kita roba kata tani pangeran sira usah diuli kopiku cepet olehnya kei sanksi ngekei siksa liman maring wong asal kang maksiati sapa manjing Allah. Kowe nahulan sak temne Allah kula gofurun yektine akeh nyepurane mukminin rohim untuk akeh welas iki lan mukmin. Mun kula terangno sing nah ina solati mun sering kula terangno sing ina solati wa nusukin mun sering kula terangno. Niki kula terangno sing liya bluakum fi ma'atakum. Jadi warofa ba'dukum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fi ma ada. Jadi masalah wong liya duwe derajat luwih dhuwur. Sing liyane kalah, iku termasuk coba. Karena memang tidak mudah nerima kekalahan itu napa? Tidak mudah. Misalnya kita yang keluarga kiai, melihat orang lain yang tidak keluarga kiai jadi kiai. Partai mayoritas ditegur gak jadi presiden, sementara yang jadi minoritas, yang dari minoritas jadi napa? Itu tidak mudah. Sebab itu Tuhan nganggep itu coba. Ketika terjadi warofa ba'dakum fawqa ba'din darajatin uliyam, itu ujian. Lah coba itu menjadi berkah ketika kita melihat bi'ainil iman, kita melihat dengan iman, dengan mata iman. Itu yang disebut ning ulama-ulama mukasyafah. Andaikan kamu memahami ainal man'i, satu pengekangan dari Tuhan ketika Allah kamu minta ada diberi, itu akan kembali ainal atok, itu akan menjelma sebagai berkah. Misalnya begini ya, saya berdoa ya Allah supaya saya punya uang banyak, supaya saya punya jabatan. Terus ternyata enggak. Itu kalau kita melihat dari awal itu iman, dari awal iman billah dan ketergantungan kita dengan billah, itu ya biasa saja. Artinya ya Allah, saya ini hanya bergantung kepada Engkau. Hidup saya juga dengan Engkau. Misalnya saya punya uang banyak jadi presiden, tidak ada oksigen ya tetap mati. Misalnya saya jadi menteri tabrakan tetap mati. Kena flu burung ya tetap mati. Dan detik ini juga mengendalikan nyawa saya juga jenengan, tidak siapa-siapa. Karena iman lebih kuat ketimbang doa ya ada ainul atok. Semua yang kita minta belum kesampaian ya ainul atok. Akhirnya apa? Kita minta Tuhan itu murni karena ngakui antumul fuqara ila Allah. Jadi kita minta Allah ya karena memang Allah yang biasa bisa memberi. Bukan kita bergantung bahwa kenikmatan itu kalau itu diberikan. Paham ya? Kalau balik ini, saat kita sudah iman bahwa butuh kita hanya kepada Allah. Tidak kepada uang, tidak kepada air, tidak kepada bumi, tidak kepada langit. Itu ketika kita tidak diberikan, itu menjadi ainal atok. Artinya ainal atok. Ya sudah ya Allah, wong ketergantungan saya itu kepada Engkau. Lah soal saya minta, kita minta. Karena saya tahu hanya Engkau yang bisa memberikan. Berarti permintaan kita kepada Allah itu bukti iman. Dan bukti bahwa kita butuh Allah. Bukan bentuk talent bahwa kita menggantungkan nikmat kalau itu kesampaian. Nah kalau sampai begitu itu syirik dalam ilmu tasawuf dan syirik. Menggantungkan nikmat pada satu pilihan. Padahal kadang nikmat yang kamu pilih itu ainal bala, yaitu ainal bala.
Misalnya itu tadi, sampean dungo. Makanya di hikam, di tafsir mudah dijelaskan, misalnya kamu berdoa itu nyebut nama ada boleh. Misalnya, ya Allah, saya ingin nikah dengan si A. Bisa ada jadi catat bahwa si A itu jadi bencana bagi